Dia adalah Jokowi dan Kaisang. Nah, Hasto Kristianto ini berusaha untuk menggalang kebencian saat bertemu dengan Felicia Tissue. Yang mungkin menjadi keprihatinan di sini adalah tuduhan-tuduhan yang terus disarangkan kepada Pak Jokowi dan keluarga, tapi tidak pernah diiringi bukti dan terus kemudian bisa diproses secara dibongkar seperti itu. Nah, saya melihat bahwa tidak akan ada proses hukum apapun karena memang bukti-bukti tersebut sejatinya tidak ada. Ini netizen bilang itu buangannya Pak Jokowi sama buangan anaknya Kaisang. Ini ketemu. Ya nggak bisa disalahkan kalau netizen bilang seperti itu karena Mas Hasto yang konon katanya mewakili PDIP ini kan mantan dan buangannya Pak Jokowi di hubungan sebelumnya. Dan Felicia ya jelas semua orang tahu bahwa dia kemudian nggak melanjutkan hubungan percintaannya, malah Kaisang akhirnya menikah dengan Erina Gudono. Tapi ada apa di balik ini? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti apa yang terjadi di sini. Saya sih melihat ada beberapa hal yang bisa saya bongkar dan mungkin kalau kalian setuju tulis komentar sini. Kalau ternyata tidak setuju, tulis kenapa tidak setuju. Tapi saya melihat, nah ini adalah politik mantan. Seseorang yang harapannya nggak kecapai, terus kemudian marah-marah, nesu-nesu, dan menyalahkan semua hal yang terjadi kepada orang yang dijadikan target kebencian ini tadi. Dia adalah Jokowi dan Kaisang. Nah, Hasto Kristianto ini berusaha untuk menggalang kebencian saat bertemu dengan Felicia Tissue, dipakein baju PDIP, dan terus kemudian ya diajak ngobrolin tentang sesuatu yang jelas-jelas kemarin itu dipergunakan untuk menyerang Kaisang, yaitu dugaan gratifikasi karena nebeng jet pribadi. Yang sebenarnya kan sulit untuk dianggap sebagai sesuatu yang salah karena Kaisang di sini bukan seorang pejabat negara, hanya ketua partai, dan nggak ada yang bisa dipersalahkan dengan hal yang terus kemudian diarahkan. Ini ibarat kalau mau membuktikan Kaisang bersalah, ini harus ada 2 atau 3 step sebelum akhirnya itu pun menduga bahwa Kaisang menerima sebuah gratifikasi. Bisa saja ini kan seperti seseorang yang sangat beken, semua orang terus kemudian ingin berteman dengannya. Sebagai seseorang yang juga seorang public figure seperti saya, banyak loh orang-orang yang memang ingin memberikan sesuatu kepada saya, bukan karena ingin saya melakukan sesuatu untuk dia. Hanya sebatas bahwa mereka ingin berkawan dan ingin diingat oleh saya. Itu saja. Maka ini sesuatu yang akan sulit. Dan dugaannya itu terlalu jauh panggang daripada api. Tapi tetap saja ini dipermasalahkan. Dan mengingat bahwa hal yang terjadi kemarin itu juga akhirnya nggak selesai dengan baru kemarin dikatakan bahwa Pak Jokowi ini bukan merupakan anggota keluarga dari PDIP lagi. Maka ya hal seperti ini kemudian menjadi berlarut-larut. Tapi apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dengan hal itu? Ada seorang kakek-kakek ketemu dengan anak muda dan terus kemudian ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan ya Felicia Tissue di sini itu kan kapasitasnya apa itu nggak sesuai konteks kalau menurut saya. Sehingga kalau memang harus ditarik, ini sebenarnya politik sakit hati. Orang-orang yang belum move on, orang-orang yang masih terus menyalahkan. Kalau nggak suka ya udah pergi aja. Ini terkesan seperti seseorang yang mengemis-ngemis cinta. Betul sekali. Ini kalau dari kacamata asmara, kalau sudah diputuskan, ya udah move on. Masih membahas, apalagi bagi seorang wanita, ini sesuatu yang maaf saja tapi memalukan. Tapi kalau untuk Pak Hasto, saya pikir ya mungkin dia punya sebuah tujuan untuk menyenangkan Bu Mega. Maka saya akan melihat bahwa Pak Hasto di sini atau Mas Hasto ini memiliki sebuah tujuan politik. Jelas dan ya he is being Hasto, dia menjadi seorang Hasto Kristianto yang memang secara ajak dan istiqomah menyerang Pak Jokowi. Tapi Felicia Tissue di sini ditarik lagi ke ranah yang seperti ini. Ini kalau menurut saya agak-agak ya. Sebagai seorang perempuan, saya sih, bukan saya seorang perempuan, maksudnya melihat dia sebagai seorang perempuan melakukan ini, jadi kesannya kayak, kenapa kok nggak bisa move on aja gitu loh. Banyak kok pria yang lain, dan ya sudah, biarin aja seperti itu. Sehingga kalau seperti ini, masyarakat pasti akan melihat ini sebagai sebuah bentuk kapitalisasi tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu yang belum bisa di move on kan sampai sekarang. Dan kita pasti tidak akan bisa melepaskan ini dari ya,
Kalau Mas Hasto ini pasti diutus oleh Bu Mega, dan kita akan tahu bahwa ini semua sebenarnya adalah kumpulan orang sakit hati yang masih menyimpan dendam kepada orang yang sudah, kata mereka ini, dianggap udah bukan siapa-siapa. Masih siapa-siapa, Pak Jokowi bukan presiden, dia juga dianggap nggak punya kekuatan lagi. Tapi kenapa kok sampai harus segitunya menyerang? Maka kita bisa pastikan bahwa sebenarnya pengaruh dari Jokowi dan keluarganya ini masih sangatlah besar. Tapi jika memang itu yang terjadi, lalu apa motivasi dari Hasto Kristianto di sini? Kalau saya sih melihat, ini adalah sebuah upaya berulang untuk nyerempet kepada pihak penegak hukum, terutama Parcok, versinya bocor halus yang sering di-quotes-kan oleh teman-teman elit partai PDIP ini tadi, Deddy Sitorus dan sebagainya, untuk segera memproses Mas Hasto. Jadi kalau menurut saya, ini adalah upaya untuk memprovokasi agar dilakukannya sebuah tindakan kepada Hasto Kristianto atas dugaan yang selama ini itu didalilkan. Dugaannya apa? Dugaannya adalah seperti yang disampaikan di dalam podcast bersama Akbar Faisal, bahwa Hasto ini merasa akan dikriminalisasi sama seperti Anies telah pernah dicoba dikriminalisasi oleh pengakuannya ini adalah Jokowi. Dan jika nanti terjadi dia ini diusut oleh kepolisian, maka semua orang di sini ingin dibuat percaya bahwa itu semua adalah kriminalisasi dari Jokowi, bukan karena kasus Harun Masiku yang memang dikejarkan untuk beliau ini tadi. Maka ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian. Jika ternyata nanti benar-benar itu ada, maka yang terjadi adalah mancing-mancing. Terus nanti polisi akan bergerak. Saat polisi bergerak, nanti akan disebutkan, tuh kan, gara-gara saya membongkar gratifikasi, gara-gara saya mencoba untuk menegakkan kebenaran, saya sekarang diproses. Padahal bukan karena itu. Nah, ini adalah sebuah langkah politik. Ini adalah sebuah reverse psychology. Tapi saya yakin bahwa kepolisian juga tidak akan bertindak gegabah dan akan memproses apalagi dugaan kriminalisasi yang kalau menurut saya sedikit keterlaluan. Yang mungkin menjadi keprihatinan di sini adalah tuduhan-tuduhan yang terus disarangkan kepada Pak Jokowi dan keluarga, tapi tidak pernah diiringi bukti dan terus kemudian bisa diproses secara dibongkar seperti itu. Saya merasa bahwa bukti-bukti yang dimiliki ini tidak cukup. Makanya mereka berusaha untuk memancing-mancing. Menyebutkan berulang-ulang jam Rolex. Mungkin saja ada dugaan Kaisang pernah diberikan jam Rolex. Atau mencoba untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat kasus percintaan dan ghostingnya Kaisang terhadap Felicia Tisu, yang kalau menurut saya ini permasalahan cinta antak muda yang nggak usah dibawa ke kancah nasional seperti ini. Sehingga kalau saya kira ini adalah sebuah pengalihan isu. Sebuah upaya untuk membelokkan agar masyarakat bisa tergerak untuk kembali ke masalah-masalah yang sifatnya itu emosi. Dan dari sana bisa juga mungkin berusaha untuk memancing pihak Pak Jokowi dan keluarga untuk bereaksi yang kalau menurut saya itu tidak akan terjadi karena mereka sudah sekian lama itu nggak pernah terpancing untuk melakukan apapun. Dan saya melihat bahwa tidak akan ada proses hukum apapun karena memang bukti-bukti tersebut sejatinya tidak ada. Semuanya akan berjalan baik-baik saja, ini kasus akan lewat begitu saja. Felicia Tisu juga semoga segera move on dan berjumpa dengan pria yang berikutnya. Karena sangat disayangkan melihat seorang wanita yang ternyata masih belum bisa move on dari kisah cintanya di masa lalu. Dan nggak ayal ini Pak Jokowi langsung ketemu dengan Pak Prabowo. Dan di sana saya yakin yang dibicarakan ini adalah hal-hal yang lebih besar daripada politik mantan yang berusaha untuk diusung oleh Mas Hasto ini tadi. Dan kita tahu bahwa Mas Hasto ini sudah berulang kali berusaha menyerang. Bahkan di salah satunya beliau mengambil potongan suara tanpa diperiksa dulu langsung dipublikasikan yang ternyata ini adalah pidato resmi yang semua orang bisa mendapatkan dan tidak ada permasalahan hukum di dalamnya. Yang artinya bahwa sepertinya beliau ini memiliki seseorang yang akan memfeeding informasi yang berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarga. Dan jika ternyata sedikit saja ini bisa untuk dijadikan sebuah serangan, beliau akan segera melakukannya. Dan ini saya lihat sebuah pola yang sama dengan Felicia Tisu ini tadi. Maka saya melihat bahwa ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang serius ke depannya. Dan Mas Hasto akan mencari bahan yang lain lagi untuk menyerang Jokowi dan keluarganya. Tapi kita akan tahu bahwa kartu yang berkaitan tentang Mas Hasto dan Harun Masiku ini pasti akan dipergunakan suatu saat nanti, tapi tidak dalam waktu dekat. Maka sebelum itu terjadi, Mas Hasto ini pasti akan tetap berusaha untuk bisa menyenggol-nyenggol Pak Jokowi dan memancing agar Parcok ini tadi akan bertindak. Itu yang saya lihat. Dan wajar saja sebagai sebuah langkah politik. Tapi kita masih menantikan ketemunya Pak Prabowo dan Bu Mega nantinya. Karena ada sedikit kebimbangan pada PDIP yang terkesan di sini beraninya cuma nyerang Pak Jokowi,
Padahal semua tuduhan-tuduhan tentang kecurangan misalkan pilkada dan sebagainya, kalau ini tidak ada cawe-cawe Pak Prabowo, kan nggak mungkin ini bisa terjadi. Seharusnya kan seperti itu tuduhannya. Tapi kita akan lihat nanti. Untuk kalian yang akan bacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten yang berikutnya nanti. Salam.